Aktivitas transfer memang tak selalu untuk mendapatkan cuan, akan tetapi tidak bagi Leipzig. Klub yang dimiliki raksasa minuman berenergi Red Bull itu, sejak promosi ke Bundesliga 2016 silam selalu punya cara yang jenius dalam hal tambal sulam pemain yang menguntungkan. Menariknya dalam melakukan cara itu mereka tak selalu keteteran secara penampilan. Ibaratnya, meski kehilangan pemain pilar, mereka masih bisa tembus papan atas Bundesliga. Bahkan tak jarang meraih trofi, misal di FB Pokal. Nah, musim 2023-2024 ini mereka pun akan mengalami hal yang serupa. Apakah mereka akan tetap berhasil? Kalau melihat track record tambal sulam pemain Leipzig ini menarik. Misalnya pada musim panas 2021, Leipzig menjual Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, dan Marcel Sabitzer. Akan tetapi menggantinya dengan pemain seperti Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, dan Ilaix Moriba. Hasilnya, Leipzig masih bisa mengamankan posisi 4 besar Bundesliga, ditambah mereka bisa memenangkan trofi di FB Pokal. Musim panas berikutnya mereka menjual Tyler Adams, Hwang Hee-chan, dan Nordi Mukiele. Akan tetapi mereka segera menemukan penggantinya dalam diri David Raum, Xaver Schlager, Timo Werner, maupun Abdou Diallo. Hasilnya mereka tetap finish di 4 besar Bundesliga dan bahkan bisa mempertahankan trofi di FB Pokal. Back-to-back juara di FB Pokal adalah bukti bagaimana proses tambal sulam pemain ala Leipzig ampuh. Musim ini kembali lagi terjadi pengulangan, bahkan akan terjadi lebih besar perombakannya. 4 pemain pilar Leipzig telah pergi, Christopher Nkunku ke Chelsea, Konrad Laimer ke Munchen, Dominik Szoboszlai ke Liverpool, dan Angelino ke Galatasaray. Belum lagi Andre Silva maupun Josko Gvardiol yang kian dekat dengan pintu keluar dari Leipzig musim ini. Lalu pertanyaannya, apakah mereka bisa konsisten seperti musim-musim sebelumnya? Sebelum menjawab itu, mari tengok dulu kenapa Leipzig bisa konsisten dengan model transfer yang seperti itu. Iya, jawabannya adalah pada filosofi klub yang dibangun sejak kedatangan Ralf Rangnick sebagai direktur olahraga. Sosok yang pernah gagal total bersama MU itu tiada lain adalah orang yang sangat berjasa membangun filosofi model Red Bull. Peran direktur olahraga sangat penting bagi Red Bull, maka dari itu siapapun pelatihnya akan tetap mengadopsi model yang sama. Rangnick yang datang pada tahun 2012 langsung mengumpulkan beberapa pemain muda berbakat. Sistem berpikir Rangnick pada awalnya adalah mengumpulkan pemain muda, dikembangkan, lalu dijual dengan harga yang tinggi. Hal itu juga yang langsung didiskusikan dan direstui oleh pemilik Red Bull, Mateschitz. Dalam sebuah buku tentang Leipzig yang ditulis oleh Karan Tejuani berjudul Wings of Change, diungkapkan bahwa cara Leipzig di bawah Rangnick itu unik. Rangnick dikatakan telah memberikan pengaruh besar bagi bisnis Red Bull di semua klub sepak bolanya. Dalam perjalanannya, pasca Leipzig promosi, Rangnick tak sendirian. Ia dibantu oleh rekannya yang jadi chairman, Oliver Mintzlaff. Kedua orang itu bekerja sama sampai Rangnick hengkang pada 2021 lalu ke MU. Maka dari itu, meski Rangnick hengkang, Leipzig tetap melakukan sistem kerja dengan model yang sama karena ada sosok Oliver Mintzlaff. Selain dari strategi keuangan, Leipzig di bawah Rangnick pun menciptakan filosofinya tersendiri di dalam lapangan. Ya, sistem yang heboh dikenal dengan gegenpressing itu tak dipungkiri dipopulerkan oleh Rangnick. Bahkan pelatih sekelas Klopp, Tuchel, Nagelsmann maupun Hasenhuttl adalah beberapa penganut filosofinya. Maka dari itu sejak promosi dalam perjalanannya Leipzig selalu mencari pelatih yang bisa memainkan filosofi model gegenpressing ala Red Bull. Filosofi ini biasanya tak jauh dari formasi 4-2-2-2. Pelatih yang datang dan pergi juga mengadopsi pola itu seperti Hasenhuttl, Julian Nagelsmann, Jesse Marsch, maupun sekarang Marco Rose. Dalam hal pembelian pemain pun mereka tetap berpedoman dengan cara mencari pemain yang bisa cocok dengan sistem tersebut. Secara garis besar, pola 4-2-2-2 gegenpressing ala Red Bull bersandar pada permainan cepat dengan intensitas tinggi.
Karena akar dari filosofi gegenpressing ini adalah merebut secepat mungkin bola dari lawan dan menguasainya kembali dengan cara yang cepat pula. Maka dari itu perekrutan para pemain muda sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan karena fisiknya yang prima dan masih energik. Musim 2023-2024 adalah 2 musim setelah ditinggal Rangnick. Namun Leipzig masih pada trek yang sama bersama Oliver Minzlaff yang menjadi dewan pengawas. Max Eberl kemudian ditunjuk sebagai direktur olahraga Leipzig yang baru. Track record Eberl yang berhasil di Mönchengladbach diharapkan bisa ditularkan di Leipzig. Eberl tak sendiri, ia dibantu oleh Mario Gomez sebagai direktur teknis. Mantan striker timnas Jerman itu juga diharapkan mampu membantu kerja Eberl. Pelatih Leipzig ini masih dijabat Marco Rose. Ia terbukti mampu menerapkan sepak bola ala Red Bull dengan baik. Formasi 4-2-2-2-nya berjalan dengan baik meski banyak tambal sulam pemain. Apalagi di musim ini ia harus beradaptasi dengan banyak pemain baru yang datang. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan Leipzig di bursa transfer, sepertinya masih pada koridor kebutuhan tim. Misal di lini depan, duet striker mereka musim lalu Nkunku dan Andre Silva mungkin tak dipertahankan. Tapi kini mereka sudah punya amunisi baru dalam diri Lois Openda dan Benjamin Sesko. Openda bisa jadi pengganti keran gol dari Nkunku. Kita tahu sendiri Openda musim lalu gacor di Lens dengan koleksi 21 golnya. Sedangkan Sesko akan menjadi alternatif apabila Silva hengkang. Pemain yang sempat diburu MU itu telah menciptakan 18 gol musim lalu bersama RB Salzburg. Di sektor lini tengah mereka bahkan surplus setelah ditinggal Szoboszlai maupun Laimer. Sebagai gantinya Szoboszlai, kini mereka punya 2 pemain yakni Fabio Carvalho yang dipinjam dari Liverpool dan Christoph Baumgartner yang direkrut dari Hoffenheim. Carvalho yang lincah dan skillful diharapkan mampu mengembalikan performa apiknya ketika di Fulham. Ditambah Baumgartner yang versatile bersama Hoffenheim musim lalu dengan 7 gol dan 7 assist. Bisa jadi kombinasi yang apik di posisi gelandang serang Leipzig. Sedangkan di gelandang bertahan mereka sudah kedatangan Nicolas Seewald. Gelandang bertahan timnas Austria itu menurut Rangnick adalah pemain yang cocok gantikan peran Konrad Laimer. Bahkan Seewald menjadi pemain yang cukup aktif dalam melakukan tackle di Liga Champions musim ini. Pemain Salzburg itu mencatatkan 17 tackle sukses dari 19 percobaan. Tinggal bagaimana mencari pemain baru di lini belakang untuk jaga-jaga apabila Gvardiol juga serius hengkang. Nah, dengan model dan cara kerja Leipzig dari tahun ke tahun yang dipertahankan, bukan tidak mungkin musim depan mereka juga akan tetap menuai hasilnya. Misal, hat-trick juara di DFB Pokal, atau siapa tahu mereka bisa juara Bundesliga.